dalam waktu dekat TPA Telukung akan ditutup. Mau tidak mau kita harus siap mempersiapkan diri. Terus gedandapan koyo apa carane mengkondisikan sampah. Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Samwes di Podcast S. Kali ini kita akan membahas isu yang luar biasa, yaitu Kota Batu darurat sampah. Seperti yang kita ketahui, TPA Telukung yang sudah ditutup mulai bulan Agustus kemarin, sampai sekarang masih menyisakan problematika yang tidak terselesaikan. Kenapa? Karena kapasitas di TPA Telukung 80 ton sampah per hari, sedangkan realitasnya sampah yang ada di Kota Batu itu adalah sekitar 120 sampai 130 ton per hari. Bahkan di weekend atau di hari-hari khusus, di hari-hari ketika ada event-event besar, sampah bisa mencapai sampai 160 ton per hari. Tentu kapasitas ini tidak mencukupi ketika dibawa ke TPA Telukung, sehingga sampah-sampah tersebut membawa dampak yang sangat luar biasa kepada ekologi di Kota Batu, pencemaran air, pencemaran lingkungan, dan sebagainya. Kali ini kita bertamu di ruang Kepala Desa Junrejo. Kita ketemu dengan Pak Lurahnya langsung. Selamat pagi Pak Lurah. Pagi. Siap. Sehat-sehat Pak Lurah ya? Ya, alhamdulillah. Pak Lurah ini namanya Pak Faisal ya Pak ya? Nama lengkapnya Pak Faisal siapa Pak? Andi Faisal Hasan. Andi Faisal Hasan, oke. Pak Lurah, sebenarnya problematika kita mundur ke belakang, Agustus itu bagaimana ceritanya TPA Telukung itu kok bisa ditutup Pak Lurah? Jadi TPA Telukung ini kan ditutup oleh warga. Iya. Oleh warga dengan warga Desa Telukung ya, karena TPA ini ada di Desa Telukung. Betul. Menurut warga, pengelolaan sampah di TPA ini kurang maksimal. Kurang maksimal. Jadi memunculkan dampak-dampak bau dan lain-lain. Betul, betul. Sehingga mungkin dari perjalanan waktu yang panjang, warga ini merasa koyo wis gak iso dipertahanno iki. Oke. Titik toleransinya sudah habis lah. Dengan macam-macam alasan mereka, bahwa ada yang menyampaikan bahwa di dalam iki sing dikelola bener itu ndak ada, yang ada cuma ditumpuk. Kalaupun dikelola, prosentase dikelola dengan yang datang ini tidak berimbang. Tidak berimbang. Sehingga memunculkan dampak-dampak. Betul. Akhirnya oleh warga Desa Telukung, TPA ini ditutup insya Allah bulan Agustus. Bulan Agustus ya Pak ya. Jadi ini penyebabnya. Oke. Jadi sampai sekarang juga pemerintah kota belum ada solusi yang bagus ya Pak. Kalau di Junrejo sendiri akhirnya dampak dari penutupan TPA Telukung itu apa Pak di Desa Junrejo Pak? Jadi setelah TPA Telukung ditutup, ya terus terang ya kita montang-manting mengkondisikan itu. Montang-manting. Jadi alhamdulillah kita ini kan bertetangga, langsung berbatas desa. Informasi sama Telukung itu ya. Informasi Telukung akan ditutup ini sudah kami dengar, sehingga kami melakukan persiapan. Jadi saya mengumpulkan Pak RT, Pak RW, kita ajak diskusi bahwa dalam waktu dekat TPA Telukung akan ditutup. Mau tidak mau kita harus siap mempersiapkan diri. Terus gedandapan koyo apa carane mengkondisikan sampah. Jadi itu yang kami lakukan. Kami juga menindaklanjuti dengan pemberian alokasi anggaran dari APBDes kita ya, dari APBDes kita. Iki memaksa lingkungan untuk tanggap menangani sampah, tapi support dari pemerintah desa tidak ada, kayaknya sulit. Sulit juga. Akhirnya kita di APBDes saat ada kesempatan melakukan perubahan, masing-masing lingkungan RW, kami ada 10 RW, kami alokasikan dari APBDes itu 20 juta masing-masing RW, dipergunakan untuk mempersiapkan kebutuhan dalam mengelola sampah di masing-masing lingkungan. Kami membuat konsep sampah lingkungan ini di kami kami sepakat ada 3 yang bertanggung jawab untuk urusan sampah. 1 rumah tangga, 2 lingkungan, 3 pemerintah desa. Nah, ini kita diskusikan bareng-bareng, dan kita selalu diskusi terus. Seminggu yang lalu kita juga diskusi masalah sampah.
Konsep pertama rumah tangga, lingkungan, pemerintah desa, bagaimana tanggung jawab rumah tangga adalah memilah. Walaupun sulit, tapi tetap ini terus kita ajak mereka untuk memilah. Ini tanggung jawab lingkungan. Setelah terpilah di depan rumah, sampah ini dari rumah tangga sudah terpilah, maka diambil alih tanggung jawabnya oleh pengelola sampah lingkungan, Pak RW dan pelaku-pelaku lingkungan. Mereka membawa kemana sampah yang sudah terpilah ini. Memang ada beberapa yang sudah terkondisikan, jadi mereka bisa mengkondisikan sampah organik, anorganik, tetapi juga cukup banyak yang mereka juga kesulitan tempat dan lain-lain. Ini persoalan. Nah, pemerintah desa menempatkan posisi di mana sampah-sampah yang memang sudah tidak bisa diolah lagi. Itu menjadi tanggung jawab desa. Itu kemarin kita juga diskusi di sana. Ada keinginan dari beberapa lingkungan yang tidak memiliki tempat. Mereka ingin bagaimana kalau sampah organik ini menjadi bagian tanggung jawab pemerintah desa. Saya iakan. Jadi kalau memang ini harus jadi tanggung jawab kita, tapi jangan ini menjadi sebuah pelemparan tanggung jawab. Karena tanggung jawab ini tetap 3 elemen tadi. Saya akan usahakan akhirnya 3 elemen ini saling bekerja sama lah berkoordinasi untuk menyelesaikan itu. Saya akan berusaha apa yang menjadi keinginan itu kita kondisikan di TPS-nya desa. TPS-nya desa itu kita setting tempat dan kelengkapannya untuk mempersiapkan sampah-sampah organik yang diinginkan lingkungan. Jadi TPS desa di-upgrade lah fungsinya Pak ya? Ditingkatkan atau tetap seperti itu dengan sistem yang berbeda? Ya terus terang berbeda. Jadi karena keinginan dari bawah itu kan sampah organik yang di sana. Jadi ini juga dalam waktu yang sangat singkat. Sampai bayangkan Agustus ditutup. Agustus. Akhir Agustus itu ya? Ini Desember, 4 bulan. 4 bulan kami harus pontang-panting untuk mempersiapkan itu. Kami sampaikan, kita deal, ada berita acara kesepakatan dengan lingkungan. Saya janjikan anggaran yang ada di kita di 2024 akan kita maksimalkan TPS-nya desa itu disetting sesuai kebutuhan keinginan tadi untuk mengelola sampah organik. Itu yang kita siapkan. Sedangkan 20 juta yang di lingkungan masing-masing RW tadi ada yang dipersiapkan untuk pembuatan tempat, ada yang dipersiapkan untuk tempat sampah dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan di masing-masing lingkungan. Dan itu kita alokasikan 200 juta dari APBDes. APBDes gitu. Kita membaca berita beberapa itu Pak, Kota Batu, Pemkot Batu itu dengan bangganya menyatakan bahwa inovasi Kota Batu tanpa tempat pembuangan akhir. Bagaimana menurut Pak Faisal soal itu, Pak? Ya, kalau menurut saya bolehlah berbangga karena memang realitanya nggak punya TPA. Realitanya TPA itu ditutup. Siap. Dan hari ini tidak ada dari desa maupun kelurahan yang bawa sampahnya ke sana. Ke TPA Telukung. Tapi kalau itu dijadikan sebuah narasi kota yang sukses tanpa TPA, jangan dulu lah. Jangan dulu ya. Jangan dulu. Gak ngerti masyarakatnya di bawah karena di bawah ini montang-manting sebetulnya. Montang-manting. Kita montang-manting. Dan sesuatu yang mendadak, singkat, sebetulnya kalau menurut saya sih, Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Batu harusnya bersyukur bahwa dengan mendadak ditutupnya TPA, masing-masing desa, kelurahan yang ada di wilayah Batu ini saiso-isone terpaksa mengelola itu. Karena kalau nggak dibuang kan juga jadi persoalan yang lebih besar. Tapi jangan ini dijadikan narasi sebuah kesuksesan. Karena aslinya kepaksa. Kenyataannya di bawah kami montang-manting. Siap. Nah, kami melihat, mohon maaf, tidak bermaksud saling menyalahkan. Karena untuk urusan ini sudah tidak waktunya lagi kita saling menyalahkan. Cari solusi, Pak. Cari solusi. Ini solusinya. Cari solusi. Kalau sampah digaung-gaungkan menjadi persoalan bersama, bersama, nah kita menunggu bagaimana mencari solusi atas persoalan bersama ini dengan kebersamaan. Libatkan semua pihak, baik dari desa, penggiat-penggiat lingkungan hidup, siapapun itu yang memang punya
Sebentar, Pak Faisal menyampaikan libatkan semua. Ini artinya selama 4 bulan dari Pemkot Batu itu tidak ada pembicaraan, Pak? Tidak diajak bicara? Kalau diajak bicara sih kita. Ya, jadi termasuk, saya juga harus sampaikan, jadi di akhir tahun ini memang ada kebijakan dari pemerintah kota itu ada penambahan 2% ADD kepada desa, yang di sana juga disertai aturan perwali yang menyebutkan bahwa tambahan 2% dari ADD ini harus difokuskan untuk penanganan sampah. Jadi berupa alokasi anggaran. Tetapi kembali yang tadi kita duduk bersama membuat konsep bagaimana sih tata kelola sampah di Kota Batu yang melibatkan semuanya, semua pihak diajak ngomong, terus menghasilkan sebuah solusi yang harusnya implementasi dari solusi atau keputusan ini tadi juga harus sampai ke bawah. Artinya perlu diadakan semacam musyawarah atau FGD gitu, Pak ya? FGD bersama. Ya, FGD bersama khusus tentang tata kelola sampah di Kota Batu, gitu Pak ya? Saya yakin kalau FGD dengan melibatkan semua elemen, ini justru akan memudahkan Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Mereka akan membantu malah. Akan membantu. Akeh sing dijak ngewangi mikir, gak dipikir dewe. Betul. Sepandai-pandai kita berpikir, pasti ada 1-2 ruang yang tidak terpikir. Barangkali dari elemen bawah, dari pelaku-pelaku penggiat lingkungan hidup, dari desa, ada masukan-masukan yang semakin menyempurnakan. Setelah itu kita buat sebuah konsep. Konsep ini nanti yang implementasinya harus sampai ke bawah. Produk dari sebuah kesepakatan bersama tentang tata kelola sampah. Ini yang kami tunggu. Dari pemerintah kota melalui Dinas Lingkungan Hidup, kami ingin menunggu ada FGD khusus atau FGD tematik gitu bahasanya, Pak ya. Tata kelola apa yang sampah. Jadi persoalan di bawah, dengarkan. Apa yang kita usulkan atas kita itu kan langsung praktek, bukan hanya di atas kantor, tapi persoalan di bawah ini yang ada di kita. Artinya mulai bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember ini 4 bulan, Pak ya, 4 bulan lebih itu kan ada banyak praktek baik, ada banyak persoalan yang harus segera diselesaikan. Yang ini memang sifatnya membutuhkan keputusan bersama, tidak bisa kemudian Junrejo sendiri atau Telekung sendiri atau Batu sendiri, tidak bisa, Pak ya. Jadi memang dibutuhkan satu forum FGD yang melibatkan semua, ya, Pak ya. Kalaupun memang sebuah narasi Kota Batu tanpa TPA, hebat tanpa TPA, itu benar-benar tidak hanya sebuah narasi, tapi benar-benar di bawah ini sudah terkondisikan, ada campur tangan pemerintah kota, tidak hanya anggaran. Kalau anggaran sudah tadi ditunjukkan ada penambahan, tetapi bicara tentang teknis penanganan sampah kayak opo. Terus ada juga tanggung jawab pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup yang tidak bisa dilepas begitu saja. Ada residu B3. Ada residu-residu yang tidak mungkin ditangani di desa. Mana tanggung jawabmu tunjukkan. Apalagi residu B3 itu kan bahaya, Pak. Bukan hanya bagi lingkungan, bagi manusia juga bahaya. Ini kan sampai di bulan keempat TPA Telekung ini ditutup. Ini kan belum ada sebuah diskusi bareng, memikirkan semua hal tentang sampah, juga solusi-solusinya. Jadi kita berharap ada sebuah forum diskusi yang digagas oleh pemerintah, melibatkan kami, desa, kelurahan, juga tadi penggiat-penggiat lingkungan hidup ini. Memang persoalan sampah di Batu ini membawa multiple efek, Pak. Ketika banyak, saya tidak kemudian sampah itu banyak dibuang di sungai, otomatis warga Kota Malang juga kena dampaknya juga kan gitu loh. Iya kan, seperti itu. Jadi banyak sekali sekarang malah sampah yang di sungai itu juga harus menjadi persoalan baru gitu loh, ya kan. Pak Faisal, harapannya kepada masyarakat Desa Junrejo sendiri, bagaimana kemudian untuk istilahnya bahu-membahu mengatasi persoalan sampah ini, apa yang diharapkan,
Terus yang kedua kepada pemerintah, khususnya DLH, apa sih sebenarnya yang diharapkan oleh warga khususnya dari Jurnrejo ini, Pak? Yeah. Kalau harapan saya kepada warga desa Jurnrejo, kondisi kalau dibilang darurat ya apa ya? Ya darurat karena kita tidak punya TPA kayak Kota Batu. Betul. Jadi kondisi ini sudah memaksa kita, sudah waktunya kita untuk memulai kesadaran. Memulai kesadaran. Ya, sampai kita buat slogan sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku, kebersihan lingkungan tanggung jawab kita bersama. Wow, slogan itu sudah kita lempar. Keren. Sampahmu tanggung jawabmu, sampahku tanggung jawabku. Ya. Kebersihan lingkungan tanggung jawab bersama. Nah, tanggung jawab bersama. Oke. Saya harap slogan ini benar-benar bisa dipahami, bisa dilaksanakan. Bagaimana kita sudah harus mulai menumbuhkan rasa malu ketika membuang sampah sembarangan. Bagaimana kita harus mendisiplinkan diri. Betul. Di dapur kita masing-masing paling tidak ada 3 atau 2 kantong minimal yang membedakan organik, anorganik dan residu. Ini kalau bisa dijalankan dengan maksimal dari tingkat bawah dengan penuh kesadaran, insya Allah akan sekian persen persoalan sampah akan terbantukan di situ. Itu harapan kami kepada warga desa Jurnrejo. Mari kita tumbuhkan sebuah kesadaran tentang sampah kita. Sampah kita harus bertanggung jawab terhadap sampah kita. Pemerintah kota, kita berharap, sebetulnya sudah saya sampaikan banyak hal di depan tadi ya. Mari kita duduk bersama dengan sebuah keseriusan, serius untuk dibicarakan, serius mencari solusi. Setelah itu dengan sebuah keseriusan bersama untuk kita jalankan solusi-solusi yang sudah kita pikirkan bersama. Itu kita tunggu. Siap Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Sama-sama. Selamat siang Pak Faisal. Siang. Luar biasa ini Bapak Kepala Desa 1 ini, Pak Faisal, Kepala Desa Jurnrejo ini. Wajar kalau jadi Kepala Desa. Pemikirannya visioner, taktis, jadi solutif, ini luar biasa. Semoga kedepannya banyak kepala desa yang seperti Pak Faisal ini. Pemirsa, ketemu lagi pada episode selanjutnya di Podcast S. Jangan lupa subscribe kanal Java 1. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.